Selamat siang bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Modesta, saya STT tingkat 2. Dan hari ini saya ingin membagikan sebagian dari pembelajaran yang sudah saya pelajari dari Dr. Syenipar dalam kelas pengembalaan. Nah, dalam tugas pengembalaan kita mengetahui bahwa komunikasi sangat dibutuhkan di dalam gereja. Kita tahu bahwa saat ini sudah banyak sekali media komunikasi yang dapat kita gunakan, baik itu WhatsApp, Line, Facebook, dan lain-lain. Dan ini sangat mempermudah akan gembala melaksanakan yang namanya komunikasi bersama dengan jemaat dengan mudah dan cepat, dimanapun dan kapanpun itu dapat dilakukan. Dan komunikasi ini merupakan hal yang paling penting juga dalam sebuah organisasi, di mana kita ketahui ketika komunikasi antar jemaat dan juga gembala baik, maka pelayanan di dalam gereja itu juga akan menjadi lebih baik. Dan komunikasi ini dapat dilakukan secara pribadi, personal, ataupun secara grup, di mana kita tahu sekarang media-media yang tersedia sekarang ini memberikan kita cara berkomunikasi baik secara pribadi maupun secara grup. Dan untuk menjadi seorang gembala yang baik, kita juga harus mengetahui kebutuhan dari setiap umat di gereja kita, dan kita juga harus mengetahui setiap kebutuhan orang di jemaat kita. Dan terlebih lagi kita harus menyadari bahwa kehadiran orang muda dan anak-anak itu sangat penting di gereja. Dan untuk itu, sebagai seorang pendeta yang baik, kita juga harus belajar tentang psikiater anak, di mana kita harus mempelajari tentang keperilakuan anak, dan kita juga harus memberikan perhatian lebih terhadap anak-anak dan juga terhadap orang muda di jemaat. Salah satunya adalah melibatkan mereka dalam pelayanan yang sudah dibentuk di dalam gereja, karena seringkali di jemaat itu orang muda dianggap remeh oleh orang-orang tua dan mereka tidak dilibatkan, sehingga di masa tua mereka menganggap bahwa pelayanan di gereja itu tidaklah penting. Dan juga kita harus mengingat bahwa orang muda harus kita dukung lebih baik agar mereka dapat lebih lagi dalam pelayanan Tuhan. Dan hari ini juga kita harus mengetahui bahwasanya dalam mempelajari psikologi anak, kita harus mengetahui apa masalah dari anak dan orang tua mereka di dalam rumah mereka. Dan ada 3 hal yang dibutuhkan oleh anak, yaitu pertama didukung, kedua dilindungi, dan ketiga dikasihi. Dan juga Yesus juga memberikan perhatian kepada orang-orang muda dan anak-anak, di mana Yesus katakan, jangan menghalangi anak-anak itu datang kepadaku. Dan marilah juga kita sebagai orang tua, sebagai orang muda, dan sebagai pelayan Tuhan mengingatkan kembali orang tua untuk menyertakan anak-anak mereka dalam pelayanan, serta mendukung anak-anak mereka dalam pelayanan yang ada di gereja. Dan kita harus mengetahui ada banyak hal yang membuat orang muda itu meninggalkan gereja. Yang pertama adalah dari perkawinan, di mana orang muda seringkali salah dalam memilih pasangan dan meninggalkan gereja. Yang kedua, orang muda itu meninggalkan gereja karena memiliki konflik, mungkin berkonflik dengan orang tua mereka atau berkonflik dengan siapapun itu di gereja, sehingga mereka meninggalkan gereja. Dan ketiga, mereka kurang iman, di mana kita tahu sering sekali orang muda hanya ikut saja dengan orang tua mereka tanpa mengetahui apa itu fungsi dari pada pelayanan, dan mereka tidak mengetahui apa itu arti pelayanan. Dan kita harus mengajarkan serta mendukung orang muda, serta mendidik juga orang muda untuk dapat bergabung dalam pelayanan Tuhan, sehingga orang-orang muda ini dapat terlatih dan dapat juga berinteraksi dengan orang banyak, sehingga mereka dapat menjadi tiang-tiang kebenaran dimanapun mereka berada.